اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab majaa fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan yang datang seputar penyembelihan untuk selain Allah, di mana kita telah membacakan dua ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan juga yang terakhir yang kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Nah, di mana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat itu li rabbik, dan lam di sini adalah lil ikhtisas. Salatlah, yang mana salat itu kau khususkan hanya untuk Tuhanmu, wanhar, demikian pula sembelihan kau khususkan kepada Tuhanmu dan tidak kepada selainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk fi'il amr, wanhar, dan itu perintah, dan asal perintah adalah kewajiban. Nah, dan sesuatu kita bisa tahu dia ibadah manakala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia ibadah, maka sarfuha li ghairillahi syirkun, memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, para ulama menyebutkan bahwa an-nahar itu digunakan secara bahasa untuk penyembelihan pada onta. Iya. Kalau onta menyembelihnya dengan an-nahar, berbeda dengan sapi dan kambing. Kalau sapi dan kambing bahasanya az-zabah, ya, penyembelihan sapi dan kambing. Ya, walaupun di dalam ayat ini mencakup semua jenis sembelihan, entah itu onta, sapi, kambing, dan selainnya dari hewan-hewan ternak. Nah, hanya ulama membedakan cara penyembelihan onta dengan sapi atau kambing. Kalau onta itu disembelih dalam posisi berdiri, yakni ditusuk di naharnya. Berbeda kalau sapi atau kambing. Kalau sapi atau kambing di dekat lehernya, yakni di dekat di pangkal lehernya ini. Itu kalau sapi dan kambing. Berbeda kalau onta. Kalau onta di bawahnya, di nahar, dekat dada. Nah, dan dia disembelih dalam kondisi berdiri, diikat kaki-kakinya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 36, fadhkurusmallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kata Allah,
maka sebutlah nama Allah ketika mau menyembelihnya dalam posisi berdiri, yaitu onta. Dan apabila dia telah rebah, maka makanlah dagingnya dan berikanlah kepada orang-orang yang meminta atau yang tidak memintanya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan tentu saja dibawakan ayat ini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasanya menyembelih itu ibadah dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebab hukumnya syirik kepada Allah. Ya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya penyembelihan kepada selain Allah yang hukumnya syirik itu banyak macam dan ragamnya. Ya, dahulu orang-orang jahiliyah mereka menyembelih untuk berhala mereka, untuk bertakarrub kepada berhala. Ya, supaya bisa dekat dengan berhala-berhala tersebut. Dan jelas ini adalah kesyirikan. Jelas ini adalah kesyirikan. Atau ada orang yang menyembelih untuk dimakan dagingnya, tetapi saat dia menyembelih dia tidak menyebut nama Allah. Ya, misalnya dia sebut dengan nama fulan yang sudah mati misalnya, yang sudah meninggal. Nah, ini walaupun dia makan bukan untuk berhala, untuk dia makan, tetapi ketika dia tidak membaca bismillah, ya, justru dia menyebut selain Allah, maka hukumnya syirik. Bahkan sekalipun dia sebut nama Nabi, misalnya dia bilang bismi Muhammad, dengan nama Muhammad dia sembelih, maka hukumnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Demikian pula dari sembelihan syirik ketika seorang menyembelih, ya, dalam rangka pengagungan kepada makhluk, ya, atau sebagai ucapan selamat datang untuknya tatkala dia datang. Kita menyembelih karena itu, ya, yang di dalam rangka untuk mengagungkan dan membesarkannya, memuliakannya. Ini pun dari sembelihan yang hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata para ulama, sebagian orang-orang jahiliyah dulu mereka menyembelih dalam rangka untuk menahan hujan di sebuah tempat, ya, agar hujan tersebut turun di tempat yang lain, ya, untuk nolak hujan, menyembelih untuk nolak hujan. Nah, itu juga dulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dan itu dari bentuk kesyirikan kepada Allah, dan juga penyembelihan ketika mau datang ke rumah baru atau mau meresmikan rumah baru. Bedakan dengan orang yang syukuran. Kalau orang yang syukuran, ya, ketika naik rumah dia mau syukuran, mau panggil tetangganya, panggil teman-temannya, diperbolehkan bersyukur kepada Allah. Tetapi ada sebagian orang, ya, ketika dia mau naik ke rumah baru supaya tidak diganggu oleh jin dan keyakinan-keyakinan lainnya, dia sembelihkan kambing di situ. Apalagi kalau dia tanamkan kepalanya di bawah kolong rumahnya. Nah, ini jelas kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya I'anatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Setelah Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat tentang masalah sembelihan, maka beliau menyebutkan hadis terkait dengan masalah penyembelihan ini, yakni haramnya menyembelih kepada untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, kata beliau, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya Ali adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini siapanya Nabi? Siapa yang tahu? Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi? Sepupunya Nabi dan menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi karena Abu Thalib adalah pamannya Nabi. Bapaknya Ali bin Abi Thalib adalah pamannya Nabi, saudara kandung dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Maka Ali sepupu sekalinya Nabi. Menantunya Nabi, kenapa? Karena beliau menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri tercintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib beliau punya 3 kunyah. Nama kunyahnya ada 3. Siapa yang tahu? Yang pertama nama kunyahnya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib siapa? Abu Turab. Abu Turab bapaknya tanah. Turab artinya tanah. Beliau dinamakan dengan Abu Turab sebab beliau pernah suatu hari ketika bermasalah dengan Fatimah radhiyallahu anha, yakni biasa terkadang rumah tangga. Bahkan itu pun terjadi pada Ali dan Fatimah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid. Dan ketika itu di masjid, ya, tentu tidak seperti masjid sekarang. Ya, lantainya itu masih pasir. Ali bin Abi Thalib tidur-tiduran di masjid. Ketika itu, ya karena lantainya masih pasir, tentu badannya Ali bin Abi Thalib, pakaiannya ya terkena debu pasir. Ya, maka ketika Nabi menghampirinya, Nabi bersabda, "Qum ya Abu Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Ya. Abu Turab bapaknya tanah, maksudnya karena ketika itu Nabi melihat Ali sedang berlumuran dengan tanah. Beliau bukan sengaja, ya karena berbaring, namanya berbaring di tanah, ya tentunya bajunya kena tanah. Nah, itu kunyah pertama beliau. Kunyah keduanya siapa namanya? Abu siapa? Selain Abu Turab. Nama anaknya Abu Thalib, nama anaknya Ali siapa? Hasan. Berarti dia Abul Hasan. Kunyahnya Abul Hasan. Ada kunyah yang ketiga. Apa itu? Ini dinisbatkan kepada Nabi. Abu Sibtiyataini. Bapak dari 2 cucunya Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain kan cucunya Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Abu Sibtiyatain, bapak dari 2 cucunya Nabi. Ya, bapak dari 2 cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau tentu memiliki banyak keutamaan yang disebutkan di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meriwayatkan hadits ini, beliau berkata, "Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat." Kata Ali, Rasulullah memberitahukan kepadaku tentang 4 perkara. Ya, hadits ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dikarenakan disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amir bin Wathilah, beliau pernah berkata, "Kuntu inda Aliin." Ketika aku bersama Ali bin Abi Thalib, wa atahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata kepada Ali, "Maka Nabi SAW yusirru ilaika." Apa rahasia yang pernah Nabi SAW sampaikan kepadamu dari bentuk rahasia, yakni dari ilmu-ilmu khusus yang diberikan hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Maka mendengarkan itu Ali bin Abi Thalib marah. Ya. Jadi seakan-akan ada ilmu yang tidak disampaikan oleh Nabi kecuali hanya kepada Ali. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Maka Nabi SAW yusri ulayya syai'an yaktumuhun nas." Tidak ada rahasia yang Nabi khususkan kepadaku suatu ilmu yang tidak disampaikan kepada manusia. Ya, hanya saja ya beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, yakni beliau diberitahukan oleh Nabi tentang 4 perkara. Dan 4 perkara ini bukan perkara rahasia, bukan ilmu khusus yang diberikan oleh Nabi kepada Ali. Ya. Tetapi dia adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga sebagiannya diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya. Nah, maka beliau menyampaikan ini. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, memberitahukan kepadaku tentang 4 kalimat. Disebutkan 4 kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab jamak dari kata kalimah. Kalimah kalau dalam istilah orang-orang ahli nahwu, mereka sebut kalimah itu maksudnya al-qaulul mufrad,
yakni satu kata. Jadi kalimah itu satu kata. Jadi kalau kalimat beberapa kata. Beberapa kata. Padahal yang disampaikan oleh Nabi bukan kata, tapi kalimat. Tapi Nabi bahasakan dengan kalimat. Nah, kalau dalam istilah nahwu memang begitu. Tetapi menurut bahasa, ya, yang namanya kalimah itu mencakup kalimat dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna. Makanya ucapan seorang penyair, ya, disebutkan asdaqu kalimatin qala asy-syair, ya, kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ya, sebenar-benar kata, sebenar-benar kata yang diucapkan oleh penyair, ini ucapannya labid, ya, kata, tapi disebut kalimat. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil. Ini kan bukan kata ini, tapi kalimat. Ya, karena memang dalam bahasa Arab, ya, secara bahasa kalimah, kata itu mencakup kalimat. Jadi kalau disebut kata maksudnya kalimat. Kan kita tahu bahwa kata itu kan adalah kalimat itu tersusun dari beberapa kata kan. Berarti kalau kata itu satu aja dia, ya kan? Kata itu satu saja. Tetapi dalam bahasa kalau disebut kata maknanya kalimat. Nah, ya, dalam bahasa kita pun kadang seperti itu ya. Ada sebagian orang bilang begini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Ternyata yang dia sampaikan bukan satu aja, bukan dua kata, banyak, ya kan? Tapi itu cuman apa? Apa istilahnya kalau kita itu, kalau orang bilang begitu? Apa? Kata kiasan lah ya, kata kiasan, atau ya kalimat-kalimat yang orang biasa bilang seperti itu, sepatah dua patah kata. Kalau kita mau konsekuensi kata kalimatnya itu, ya sudah, kok satu kata dua kata aja sudah, berhenti habis itu. Nah, tidak lebih dari itu. Sementara dia berbicara dengan kalimat yang sangat banyak. Nah, dalam bahasa Arab pun seperti itu. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman terkait dengan orang-orang yang menyesal di hari kemudian itu, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Perhatikan, sampai tatkala datang kepada salah seorang dari mereka kematian, qala, maka dia berkata, rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku bisa melakukan amal soleh terhadap apa yang dulu aku tinggalkan. Ini kira-kira kata atau kalimat itu? Kalimat kan? Tapi Allah bilang begini, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kata yang dia lontarkan saja. Kata Allah, bukan kalimat. Tetapi maknanya kata di sini apa? Kalimat. Nah, ini sama kalau kita bilang kalimatut tauhid, apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid, kata tauhid itu sebut kata, tapi kalimat maksudnya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib tentang 4 perkara, 4 kata, 4 kalimat maksudnya. Nah, apa itu? Kalimat yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi. La'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, laknat, ya, secara bahasa artinya at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Laknat itu maksudnya diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang kita kalau dibilang laknat, apa bahasa mereka? Kau dilaknat, maksudnya apa? Dikutuk, ya kan? Begitu ya? Kau dikutuk, ya. Dilaknat, kau dikutuk. Laknat itu kan berarti bisa dikatakan sekejam-kejamnya apa? Sekejam-kejamnya apa, ya ikhwah? Sekejam-kejamnya apa kalau orang cacian, makian, ya kan? Kalau orang dibilang
cacian yang ringan kalau bilang, apa orang bilang bangsat kau. Bangsat bilangnya. Bangsat itu apa? Apa artinya bangsat? Hah? Apa? Apa? Kutu. Kutu yang berjalan itu? Masa? Iya kan? Oh, bangsat itu kutu lah. Baru aku tahu juga ini. Antum mungkin baru tahu juga. Bangsat kau berarti kutu kau gitu ya. Baik. Berarti sebenarnya masih ringan itu ya. Kalau bilang kutu ya. Nah. Kalau orang apa namanya, kalau orang kita bilang apa namanya, mencela dengan celaan yang apa ya? Kadang dengan nama hewan ya kan? Memang begitu ya. Anjing kau ya kan, babi, nauzubillah. Iya. Nah kalau sudah kau terlaknat kau, itu kayaknya lebih ya. Lebih dari sekedar bangsat ya kan? Iya kan? Nah, dilaknat kau. Ngeri sekali itu. Nah, dikutuk kau. Jadi orang kalau sudah dilaknat, maknanya apa? Dia terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan la'anallah, Allah melaknatnya, maknanya apa? Allah menjauhkannya, mengusirnya dari rahmatnya. Dia tidak mungkin dapat rahmat lagi. Ini mengerikan ini. Sama kalau orang doakan, Allahumma la'an fulanan, ya Allah laknatlah si fulan. Maknanya apa? Jauhkan dia ya Allah, usir dia ya Allah dari rahmat Allah. Nah, itu maknanya. Dan di sini disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, dan hadits ini kata para ulama bisa dipahami sebagai bentuk pengkhabaran. Pengkhabaran, yakni Allah melaknat, betul-betul melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bisa juga maknanya doa dari Nabi. Kalau doa berarti kita terjemahkan semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi bisa bentuk doa, bisa juga bentuk pengkhabaran. Nah, walaupun kalau dalam bentuk pengkhabaran itu lebih kuat maknanya, karena sudah betul-betul terlaknat. Beda kalau sekedar doa kan, baru harapan, baru didoakan, bisa terkabul, bisa tidak terkabul. Ya, tapi walaupun di sini Nabi SAW yang mendoakannya. Nah, itu sudah mengerikan. Tetapi ketika disebutkan Allah betul-betul melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, nah ini sangat mengerikan. Dan dilaknatnya sesuatu itu menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu itu terbilang dosa dari dosa-dosa besar. Dia terbilang kabiratun min kabairid dzunub. Ya, terbilang dosa dari dosa-dosa besar. Apalagi menyembelih selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Dan syirik termasuk dosa besar. Bahkan syirik itu akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akbarul kabair thalathan. Ada 3 dosa yang paling besar. Yang pertama, ya ketika Nabi menyebutkan itu, qalu bala, qalu ya Rasulullah. Apa saja yaitu ya Rasulullah? Apa saja 3 perkara itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Ya, berbuat syirik kepada Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka sama kedua orang tua. Durhaka sama kedua orang tua. Ya. Dan yang ketiga, Nabi SAW ketika itu duduk sambil bersandar dan beliau menyebutkan yang ketiga, ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur, yaitu ucapan dusta atau persaksian palsu. Ucapan dusta atau persaksian palsu. Hadis Abu Hurairah, Abu Bakrah, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ada sesuatu itu dilaknat di dalam agama, menunjukkan dia dosa apa? Dosa besar. Menunjukkan dosa besar. Maka semua yang disebut di dalam hadis ini, 4 kalimat ini semuanya dosa besar. Tapi yang paling besarnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Makanya dia yang pertama. Dia yang pertama. Ya, karena apa? Karena dia yang paling besar dosanya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, nah.
Bahkan dosa besar juga bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang paling besar. Nah, dan seterusnya. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian di sini dikatakan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Ini mencakup semua selain Allah. Mencakup semua selain Allah. Entah itu pohon, batu, bahkan nabi atau malaikat, orang mati, orang soleh, berhala, dan seterusnya. Yang dia sembeli terserah mau dia sembeli onta, kambing, sapi, ayam, ya, apapun yang disembeli untuk selain Allah, maka itu hukumnya apa? Hukumnya syirik. Nah, jadi dari sini menunjukkan besarnya dosa menyembelih kepada selain Allah. Selain syirik, pelakunya dilaknat lagi. Ya, pelakunya dilaknat lagi. Di dalam hadis memang tidak disebut bahwa menyembelih selain Allah hukumnya syirik, ya kan? Tapi hanya disebutkan laknat, terlaknat dia. Ya, dan perlu diketahui bahwa sesuatu yang dilaknat tidak mengharuskan syirik, tidak mengharuskan kufur, ya kan? Sama seperti Rasulullah pernah bersabda, la'anallahu sariq. Allah melaknat seorang pencuri. Pertanyaannya, apakah mencuri itu syirik? Hah? Tidak kan? Dalam hadis juga dikatakan la'anallahu akilar riba. Allah melaknat para pemakan riba. Apakah orang yang memakan riba berbuat syirik? Kan tidak. Iya. Berarti laknat itu tidak mengharuskan dia syirik. Iya. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu syirik hukumnya? Dari mana? Kita tahu menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya syirik, itu dari mana? Sementara dalam hadis dikatakan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tidak dikatakan syirik, cuman dilaknat. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa menyembelih untuk selain Allah hukumnya syirik? Siapa yang bisa jawab? Apa? Memalingkan ibadah. Mana yang ibadah? Yang penyembelihan itu termasuk ibadah. Apa dalilnya dia ibadah? Dalilnya dosa disebutkan, dalilnya cuman isyaratkan aja. Nah, yang disebutkan oleh penulis di sini dua ayat, ya kan? Fasholli li rabbika wanhar, dengan ayat yang pertama qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita tahu hukumnya syirik menyembelih untuk selain Allah karena ada dua ayat yang beliau bawakan sebelumnya. Nah, makanya kita tahu hukumnya syirik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya beliau membawakan dua ayat itu dulu, baru hadis ini, supaya jangan disangka menyembelih selain Allah itu cuma dilaknat saja. Dilaknat ada plusnya lagi, yaitu apa? Syirik hukumnya. Nah, karena tidak semua yang dilaknat itu syirik, ya kan? Tidak semua yang dilaknat itu syirik. Nah, ketika dibawakan ayat sebelumnya yang menunjukkan menyembelih untuk selain Allah itu syirik, ya, kemudian dilaknat lagi, menunjukkan betapa besarnya dosa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sekedar dosa besar, pelakunya dilaknat, kesyirikan, ya. Maka ini menunjukkan betapa mengerikannya perkara ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dikatakan bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian nanti disebutkan hal yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Allah melaknat orang yang melindungi, ya, pelaku kejahatan, dan Allah melaknat orang yang merubah batasan-batasan tanah. Ya, di sana ada permasalahan indal ulama. Apa hukumnya melaknat orang? Nah, di sini kan Nabi melaknat atau tidak? Iya, Nabi melaknat, disebutkan, ya kan? Nah, tetapi apa hukumnya kita melaknat orang? Apa hukumnya kita melaknat orang? Misalnya ada orang kita laknat, semoga dia terlaknat karena dia melakukan perbuatan dosa misalnya,
atau melakukan pelanggaran kesyirikan misalnya, langsung kita laknat dia. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Ulama dalam hal ini ya menyebutkan bahwasanya melaknat orang itu tidak lepas dari dua keadaan. Hukum melaknat tidak lepas dari dua keadaan. Nah ini hati-hati, karena begini ya, ada orang mungkin karena apa namanya dia marah sama orang, bisa jadi dia melaknatkan, semoga kau terlaknat. Nah, semoga kau terlaknat. Ya, semoga kau terkutuk misalnya. Nah, semoga kau dikutuk oleh Allah. Ya kan? Nah, apa hukumnya melaknat seperti ini? Kata ulama, kalau melaknat secara umum, ya, kalau melaknat secara umum, maka hukumnya diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan semoga Allah melaknat para pelaku kemaksiatan, para pelaku kejahatan. Ya, semoga Allah melaknat para pemakan riba. Hukumnya boleh, karena melaknat secara umum. Ya, sebagaimana Nabi pernah melaknat para pemakan riba. Nabi juga pernah melaknat kepada peminum khamar. Bahkan khamar itu ada 10 yang terlaknat. Yang membawanya, yang membelikannya, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menyaksikannya, yang melihatnya, yang banyak yang terlaknat gara-gara khamar itu. Nah, kemudian wanita yang menyambung rambutnya. Ya, pada hari ini ada sebagian wanita sambung-sambung rambut. Ya, nah itu kata Nabi, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan rambutnya. Makanya jangan sampai wanita karena pengen cantik, rambutnya tidak panjang, dia sambung rambut. Nah, ini terlaknat hukumnya, dosa besar. Iya, hukumnya dosa dari dosa-dosa besar. Nah, kalau melaknat secara umum, kata para ulama, hukumnya diperbolehkan. Hukumnya apa? Diperbolehkan secara umum. Secara umum. Adapun secara khusus, melaknat secara khusus, ya, ini orang langsung kita laknat, kamu terlaknat. Nah, maka dalam hal ini ulama beda pendapat. Ya, dalam hal ini apa? Ulama beda pendapat. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa yakum. Sebagian ulama memang mengatakan boleh ya melaknat orang yang bermaksiat, ya, yakni laknat secara khusus boleh kata mereka. Nah, dan itu pendapatnya Imam Ibnul Jauzi dan sekelompok dari ulama yang mengikuti madhab Imam Ahmad, juga Sarraj Al-Balqini rahimahullahu taala. Ya. Dan mereka berhujjah dengan dalil terkait dengan hal ini, bahwa Nabi SAW melaknat orang yang melakukan beberapa bentuk keharaman, seperti sabda Nabi, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a, ya, fabata. Kata Nabi SAW, apabila seorang laki-laki, yakni seorang suami, mengajak istrinya ila firashihi, mengajak ke ranjangnya, ya, fa'abat antaji'a, maka istrinya pun enggan melayani suaminya, fabata ghadbanu, kemudian sang suami pun tidur dalam keadaan marah kepada istrinya yang tidak melayaninya, maka hukumnya la'anat hal malaikah hatta tusbih. Para malaikat melaknat istri yang begitu sampai pagi. Nauzubillahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Makanya ini hati-hati ya, para ummahat yang menolak ajakan suami kalau suaminya lagi kepengen. Nah, dilaknat sama malaikat sampai pagi. Ya. Sampai pagi. Nah, tidak boleh untuk menolak ajakan suami. Di sini Nabi melaknat wanita tadi, ya kan? Nabi melaknat wanita tadi. Iya. Nah, sehingga dari sana para ulama mengatakan boleh melaknat secara khusus kepada orang-orang tertentu, sebagaimana Nabi melaknat. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan boleh melaknat ya orang tertentu, ya, selama belum ditegakkan hukuman pada dirinya. Kalau sudah ditegakkan hukumannya, maka tidak boleh untuk dilaknat. Ya, ini pendapatnya Imam Ibnu Battal
rahimahullahu taala. Ya, mereka berdalilkan dengan hadits Umar bin Khattab. Ya, bahwasanya seseorang di masa Nabi SAW ya pernah disebutkan dia dicambuk oleh Nabi SAW karena dia minum khamar. Ya, ada seorang minum khamar, dicambuk sama Nabi. Kemudian dia didatangkan lagi karena minum khamar lagi, dicambuk lagi sama Nabi. Sampai beberapa kali orang ini datang. Maksudnya apa? Ditegakkan hukuman pada dirinya karena minum khamar. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki ya berkata apa? Allahumma al'anhu ma aktsar ma yu'ti bihi. Ya Allah, laknatlah orang ini. Kenapa? Betapa seringnya dia dihukum gara-gara minum khamar. Artinya dia bukan sekali, dua kali, sering didatangkan karena minum khamar. Ketika ada orang melaknat orang itu meminum khamar ini, Nabi larang, la tal'anu, kamu tidak boleh melaknatnya. Fa wallahi, ya, demi Allah, ma alimta innahu yuhibbullaha wa rasulah, kamu tidak tahu bahwa dia ini sekalipun peminum khamar tapi dia cinta Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Nah, di sini Nabi melarang melaknatnya. Kenapa? Karena sudah ditegakkan hukuman pada dirinya. Nah, sehingga dari sana kalau sudah ditegakkan hukuman kata para sebagian ulama, maka tidak boleh dilaknat. Kalau belum boleh dilaknat. Kalau sudah tidak boleh dilaknat. Nah, pendapat yang ketiga ya, bahwasanya melaknat orang tertentu tidak boleh kecuali kalau dia terang-terangan melakukan dosa. Ya, terang-terangan melakukan dosa. Misalnya orang lagi puasa Ramadan di siang hari, dia enak-enakan merokok misalnya di tengah jalan, muslim dia. Nah, atau enak-enakan dia makan-makan, dia perlihatkan kepada orang. Mujahiran ini namanya. Artinya melakukan dosa terang-terangan. Berjudi di tempat umum, minum khamar di tempat umum. Nah, ini namanya dosa yang dilakukan terang-terangan. Menurut sebagian ulama, kalau dia terang-terangan melakukan dosa boleh dilaknat. Tapi kalau dia masih sembunyi-sembunyi, Anda boleh dilaknat. Itu pendapat sebagian ulama. Nah, dan pendapat yang keempat, dan ini wallahu alam yang lebih kuat, bahwasanya melaknat orang tertentu tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Dan ini pendapatnya Imam Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu taala anhu. Nah, ya kenapa ikhwani fiddin? Karena pada dasarnya Nabi SAW melarang melaknat orang tertentu. Ya, dan secara umum berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah menyatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Di situ laknat secara umum. Ketahuilah laknat Allah kepada orang-orang zalim. Ini kan umum kan, tidak menunjuk orang. Nah, kalau yang seperti ini boleh. Tetapi kalau melaknat khusus kepada orang tertentu, hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena sekali lagi laknat itu kan dari bentuk celaan yang paling parah, yang paling mengerikan. Ya kan? Orang terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Sementara kalau orang itu jangankan masih muslim, orang kafir saja tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia dapat hidayah, bisa jadi dia masuk Islam, kita tidak tahu. Ya kan? Akhir hidupnya seseorang. Maka melaknat hatta orang kafir pun tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau misalnya seperti orang kafir yang sudah mati di atas kekafiran, apalagi yang berbuat jahat seperti Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun boleh kita bilang laknatullah alaihi. Iblis juga begitu, laknatullah alaihim. Nah, yang mati di atas kekafiran, bahkan raja-raja kekafiran seperti Fir'aun, Namrud, dan semisal itu, nah, boleh dilaknat. Tetapi kalau dia masih hidup, ya bahkan orang kafir tidak boleh dilaknat. Kenapa? Ilahnya, sebabnya karena boleh jadi kita tidak tahu dia dapat hidayah. Nah kalau orang kafir aja tidak boleh, apalagi muslim, tidak boleh dilaknat, apalagi muslim. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya perlu dibedakan antara hukum umum dengan hukum khusus. Nah ini kaidah-kaidah indah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini banyak dari tidak dipahami oleh sebagian orang-orang. Nah, sehingga dengan hal tersebut sebagian orang terkadang mencela berburuk sangka kepada ahlu sunnah dan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka di dalam hukum-hukum itu detail. Sama dengan masalah kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan.
Tidak sembarangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan hukum yang demikian. Karena mereka tahu sabda Nabi SAW, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara ilaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," dia bilang begitu. Nah, sama kalau dia bilang, "Hei ahli bid'ah," wahai ahli maksiat. Ucapan itu kata Nabi kalau dia lontarkan harus ditanggung oleh yang berucap dan orang yang diucapkan atasnya. Kalau benar, selamat yang berucap. Oh, selamat dia, karena benar tuduhannya. Tapi kalau salah, ucapan itu bisa kembali kepada dia. Makanya tidak sembarangan menghukumi menjas atau menuduh orang ya kafir atau musyrik atau ahli bid'ah, itu tidak sembarangan. Tetapi ulama menyebutkan hukum umum. Pada satu kelompok misalnya dihukumi ya mereka ahlul bid'ah secara umum, tapi orang per orang jangan dibilang begitu. Orang per orang jangan dibilang begitu. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang baru ikut-ikutan, atau baru masuk, atau baru saja dia mau dapat hidayah tapi salah jalan. Nah, ini tidak bisa dikatakan ahlul bid'ah semuanya. Nah, tetapi kepada penyerunya, pendakwahnya, yang mengajaknya, nah ini baru bisa kita terapkan hukum apa? Bid'ah atau ahlul bid'ah. Nah, ini hukum-hukum detail dalam permasalahan ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati di dalamnya. Sangat berhati-hati di dalamnya. Nah, sehingga keliru ketika ada orang yang menuduh Ahlus Sunnah itu suka membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Dari mana? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan itu paling detail mereka. Ya, bahkan justru sebaliknya, orang yang berkata begitu justru dia yang terkadang banyak menyalah-nyalahkan. Nah, banyak berburuk sangka. Orang yang seperti ini kadang suka berburuk sangka sama saudaranya. Ya, ketika saudaranya menasehati, dia katakan apa? Dikatakan menyalah-nyalahkan, dikatakan mencela. Oh, itu menggibah saja, suka nyalah-nyalahin orang. Ini berburuk sangka. Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Kita ingatkan sama orang yang seperti ini, hati-hati kamu dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Nasihat jangan diterjemahkan dengan celaan, jangan diterjemahkan dengan menyalah-nyalahkan. Itu nasihat. Ya, kalau misalnya kita diam dari kemungkaran, kalau kita misalnya diam dari kebid'ahan, kemusyrikan, siapa lagi yang mau mengingatkan? Nah, kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diam, semua orang diam, akhirnya kemungkaran dilakukan. Nah, ini kita khawatir ketika Allah murka, azab turun, yang kena ya bukan hanya yang melakukan bid'ah dan kemungkaran itu, tetapi kita yang tidak mencegahnya, tidak berupaya untuk mencegahnya, itu pun bisa kena juga. Ini yang kita khawatirkan. Nah, maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harus berhati-hati di dalam urusan ini. Ahlus Sunnah orang yang paling pertengahan dan orang yang paling tahu di dalam masalah tersebut. Mereka bukan serampangan, mereka bukan sembarangan, mereka bukan tidak punya kaidah di dalam hal tersebut. Justru kaidah mereka betul-betul tertanam dan tertata rapi, adil, jauh dari bentuk kedzaliman ya dan ketidakadilan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Insyaallah taala hadits ini akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.